Pas salam terakhir, Assalamualaikum warahmatullah. Selesai salam bro, Fadil nengok tuh ke belakang buat ngeliat si Angga. Dek, Fadil ini ngeliat Angga dengan mata yang masih terpejam, udah berdiri di Hey bro, makasih udah klik video dari Mas Imbagaskara. Di episode kali ini kita ada cerita nih tentang santet. Ya, santet kali ini menimpa keluarganya Fadil yang ada di Jawa Timur. Jadi, orang tua Fadil ini jualan soto ayam tuh. Dari Fadil kecil sampai Fadil lulus sekolah, kerjaannya orang tua Fadil ini ya jualan soto. Bahkan dari jualan soto ini orang tuanya Fadil bisa beli rumah, nyekolahin Fadil dan adiknya. Bisa dibilang usaha jualan sotonya ini lancar banget dan udah banyak sekali pelanggannya. Hingga suatu saat ada tetangganya Fadil ini yang sebut aja namanya Pak Imron ikut juga jualan soto. Jadi Pak Imron ini bisa dibilang orang barulah di kampungnya Fadil. Awalnya bro, Fadil ini sebel saat mengetahui kalau Pak Imron juga ikut jualan soto. Karena Pak Imron jualannya deket banget dengan warung sotonya keluarga Fadil. Tapi bapaknya Fadil bilang, rezeki sudah ada yang ngatur dan gak mungkin ketuker. Dan bener aja, warung soto keluarganya Fadil berjalan seperti biasa, rame pelanggan. Dan gak tahu kenapa warung sotonya Pak Imron ini sepi, jarang banget ada yang beli. Singkat cerita ya, sekitar 2 bulan sehabis bukanya warung sotonya Pak Imron malam hari. Saat itu hujan lumayan deras bro. Fadil sedang ngeliatin hujan di teras sambil ngopi dan nyebat. Saat lagi sahdu-sahdunya tuh tiba-tiba ada cewek lagi jalan pakai kebaya merah, rambut disanggul, dan anehnya cewek itu gak basah sama sekali. Dan saat di depan rumahnya Fadil, cewek itu belok ke rumahnya. Dia jalan tuh nyamperin si Fadil. Fadil langsung berdiri dong nyamperin si cewek kebaya merah itu. Pas udah hadap-hadapan tuh, si Fadil lihat dengan jelas. Cewek itu cantik banget dan masih muda. Tapi anehnya itu, gak basah sama sekali. Gak ada air yang nempel di badan tuh cewek. Padahal saat itu hujannya deras banget. Di situ Fadil tanya ke cewek, iya mbak, si cewek itu bilang ke Fadil singkat padat, mati. Hahaha. Setelah bilang gitu, si cewek langsung balik arah dan pergi ninggalin Fadil. Fadil yang bingung dengan ucapan si kebaya merah itu, ya cuman bisa bengong. Singkat cerita, saat subuh, Fadil keluar kamar, mau ke kamar mandi, mau mandi subuh. Saat ngelewatin kamar orang tuanya, dia ngelihat ibunya ini sedang nangis dan bapaknya ini sedang nenangin ibunya. Fadil yang ngelihat ibunya nangis langsung masuk tuh ke dalam kamar ibunya. Dan ternyata betis ibunya udah bengkak gede banget. Sampai-sampai ibunya ini kesusahan buat jalan. Singkat cerita, pagi itu Fadil nyiapin nasi buat dibawa ke warung, masukin nasi ke dalam tremos. Setelah siap semua tuh, dia angkut tuh ke atas gerobak motor, lalu dibawa ke warung. Sampai warung, dia ngelihat bapak dan 2 karyawannya, sebut aja namanya Rahman dan Juli, sedang ngobrol dengan ekspresi tegang. Bapaknya Fadil yang ngelihat Fadil datang langsung nyamperin tuh ke arah gerobak dan buka tutupnya tremos. Pas tutup tremos ini dibuka, bapaknya langsung bilang, astagfirullahaladzim. Ternyata di dalam tremos semua nasi sudah busuk dan ngeluarin bau busuk banget. Fadil yang masih nggak percaya apa yang dia lihat, dia buka lagi tuh tremos yang lain. Dan apa yang Fadil lihat sama, semua nasi udah pada busuk. Saat itu bapaknya Fadil ini nyuruh Fadil, Rahman dan Juli buat nutup warung dan beresin semuanya. Sedangkan bapaknya Fadil mau bawa ibunya Fadil ini buat ke dokter. Diberesin semua lah tuh. Saat beres-beres tuh, Fadil cuman bisa ngelus dada. Karena Fadil ngelihat kuah soto udah berbusa. Dan ayamnya udah berlendir dan baunya bener-bener busuk banget.
mereka angkutin tuh ke gerobak buat dibawa pulang. Singkat cerita, malam hari seperti biasa Fadil ini ngopi sambil nyebat di teras. Dia lagi mikir tuh, dari cewek kebaya merah sampai semua sotonya basi. Pas lagi enak-enak ngelamun tuh, tiba-tiba kucingnya Fadil teriak mengaum kayak gini, "Mau!" Disamperin lah sama si Fadil. Takutnya kucingnya ini bertengkar. Ternyata kucingnya Fadil ada di dapur dan semua bulunya udah berdiri tuh, kayak mau bertengkar gitu bro. Kayak gimana sih kayak gini. Pas disamperin gak ada musuhnya, kucingnya teriak-teriak sendiri. Setelah dielus-elus tuh kucingnya buat nenangin itu kucing. Kucingnya ini lari ke kamar ibunya. Diikutin tuh sama si Fadil. Dan kucingnya rebahan di samping kakinya ibunya Fadil ini yang bengkak tuh. Dia tidur di situ. Singkat cerita, Fadil ini lanjut ke kamar mandi buat wudhu buat sholat isya. Setelah wudhu, dia masuk ke kamar buat sholat isya. Pas buka tuh pintu kamar, Fadil ngelihat adiknya udah ngeringkuk ketakutan. Dan pintu kamar udah kebuka lebar. Adiknya Fadil ini bro, masih kelas 5 SD, namanya Angga. Di situ Fadil nenangin Angga tuh. Setelah Angga tertidur, Fadil sholat isya. Pas salam terakhir tuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai salam bro, Fadil nengok tuh ke belakang buat ngeliat si Angga. Pas si Fadil ngeliat tuh, dek. Fadil ngelihat Angga dengan mata yang masih terpejam tuh udah berdiri di tepi ranjang dan dia mau ngejatuhin dirinya. Sontak tuh sama si Fadil langsung ditangkap tuh si Angga, langsung dirobohin ke kasur sambil teriak-teriak, "Wih, nggak sadar, nggak sadar." Mendengar Fadil teriak-teriak gitu, bapaknya langsung masuk tuh ke kamar. Di situ Fadil nampar-nampar pipinya Angga buat nyadarin, "Pak, nggak sadar." Dan akhirnya si Angga tersadar. Pas udah sadar tuh, Angga langsung nangis tuh, Mas takut." Di situ bapaknya berusaha nenangin Angga tuh. Saat berusaha nenangin tuh, tiba-tiba dari arah dapur kedengeran tuh suara gelondang. Mereka bertiga langsung lari tuh ke dapur. Pas udah nyampe dapur, mereka ngeliat dapur udah acak-acakan, udah berantakan banget. Di situ bapaknya Fadil nyuruh Fadil dan Angga buat balik ke kamar. Saat ngelewatin kamar ibunya tuh, Fadil ngelihat ibunya ini masih terlelap dan masih ngorok. Sedangkan si kucing masih duduk di samping kaki ibunya. Pas nyampe di kamar, Fadil langsung ngambil HP buat ngehubungi pamannya. Yang namanya ini Om Damar. Bisa dibilang Om Damar ini taulah tentang hal-hal gaib. Saat itu udah jam 1 dini hari bro. Fadil kirim SMS tuh ke pamannya. Isinya kurang lebih kayak gini. "Om, kalau besok senggang, main ke rumah ya, tengokin ibu." Tak berselang lama, ada panggilan masuk dari Om Damar. Ternyata malam itu juga Om Damar mau datang tuh ke rumahnya Fadil sama temennya. Dan Om Damar nyuruh buat bikinin kopi hitam tanpa gula. Wah, enak banget bro. Langsung tuh buru-buru Fadil ke dapur buat bikin kopi. Angga yang masih ketakutan ngikutin tuh ke dapur. Dan singkat cerita, Om Damar datang sama dua temannya dan sama bapaknya Fadil langsung disuruh masuk ke dalam kamar. Di situ Fadil dan Angga nungguin di ruang tamu. Tiba-tiba kucingnya Fadil ini lari ke teras sambil mengeram. Wow, kayak ngusir sesuatu. Dan cukup lama kucingnya Fadil ini ngeram sambil jalan ke depan teras. Singkat cerita, jam 3 pagi, bapaknya Fadil, Om Damar, dan kedua temennya keluar dari kamar ibunya. Di situ Om Damar jelasin kalau ibunya Fadil ini terkena santet. Awalnya yang dituju ini bapaknya Fadil, tapi malah nyasar ke ibunya. Di situ Fadil cerita tentang sosok wanita yang berkebaya merah dan Om Damar jelasin kalau sosok itulah yang disuruh si dukun untuk memata-matai keluarganya Fadil. Singkat cerita, keesokan harinya ibunya Fadil udah sembuh dan juga udah bisa jalan. Cuman masih ada bekas lukanya. Dan 2 hari kemudian warung sotonya kembali buka. Pas saat nyiapin warung tuh, tiba-tiba istrinya Pak Imron datang sambil nangis-nangis minta maaf. Istrinya Pak Imron cerita kalau Pak Imron lah yang nyantet ibunya Fadil.
Motifnya ingin warungnya Pak Imron ini tutup dan pelanggannya pindah ke warung sotonya Pak Imron. Dan saat itu Pak Imron kabarnya lagi dirawat di rumah sakit. Entah sakit apa, istrinya Pak Imron nggak ngejelasin. Oke bro, gimana ceritanya? Di sini gue masih penasaran. Apa sih yang dilihat kucingnya Fadil sampai si kucing itu marah-marah? Bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu biar gue lebih semangat untuk ceritain cerita horor atau mistis ke kalian. Gue pamit undur diri dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dah.